Ya, kembali kita lanjutkan untuk Halo Kota Batiknya sore ini. Dan ternyata saya tidak sendirian. Ada saya dong Iya. pastinya di sore hari ini. Gimana kabarnya sore hari ini? Masih Tampaknya langit sudah mulai redup nih di kawasan Kota Pekalongan dan sekitarnya. betul 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 betul. Ya, dan kita menunggu kabar dari Anda kawan. Yes. Baik bisa disampaikan melalui saluran telepon di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp. 08554209112. Mungkin ada yang sudah kehujanan atau Ada ya? mungkin sedang berteduh atau bisa jadi ini dia ancaman kekeringan. Wah. Nah, sudah ditelusur belum ya? Iya iya iya. Kita nanyain soal itu. Iya, ini juga bahaya juga ya. Apalagi juga musim kemarau ini kan di Kota Pekalongan sendiri sudah masuk dari pertengahan Juni kemarin, Kang. Betul, dan diperkirakan kan kalau BMKG memperkirakan musim kemarau ini akan cukup panjang dan cukup ekstrim karena Yes. diperparah dengan badai El Nino dan juga ada badai di mana itu di kawasan Amerika. Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu juga akan berpengaruh bagi cuaca di sekitarnya. Wah, lebih lama ya musim kemarau tahun ini ya. Yap, betul. Oke. Nah, diperkirakan sih. Iya, Ya, semoga iya. aja sih prediksi itu bisa apa ya dianulir Berubah. lah ya. Iya, iya, iya. Karena alam itu punya bahasanya sendiri. Ada tanda-tandanya, ada ya betul. Iya, betul. Tapi yang lebih diwaspadai adalah bulan depan, bulan Agustus itu diperkirakan juga menjadi puncak musim kemarau di kita Kang di Nah, Pekalongan. itu dia. Nah. Padahal di jam-jam itu atau di hari-hari itu kita ada peringatan 17-an. Ya, Agustus tuh, Dan ya betul. biasanya banyak sekali event-event Ya, yang jelas. diselenggarakan oleh masyarakat. Heeh. Ya kalau misalkan panas ya wajar sih. Oh gitu ya, iya sih, iya sih. Nah selain Agustusan juga di bulan Agustus itu masuk ke apa ya? Kalau bulan hijriahnya Bulan apa? hijrahnya itu Muharram, tahun baru juga itu. Wih seru nih ya berarti ya. Awal-awal tahun juga. Wah. Banyak event juga biasanya. Betul. Event-event keagamaan itu ada lah ya. Nah itu. Tapi udah ngerasa nggak sih Kang di musim kemarau saat ini kayaknya air agak sedikit surut nih di rumah atau mungkin di sungai yang ada di sekitar kita Nah gitu. itu yang bahaya. Kalau misalkan air sumur mulai kering, terutama yang di kawasan dekat perkotaan ya, Ya. yang di perkotaan itu biasanya efeknya adalah apa? Terpaksa akhirnya air yang terserap oleh tanah itu adalah air-air selokan. Ah, Dan itu iya, akan melimpas ke apa ini sumur-sumur. Warga Dan itu ya itu hati-hati deh. Biasanya kalau sudah air selokan itu kan sudah nggak sehat. ya betul. Yang sehat itu air sekolah itu sehat. Air Iya. sekolah. Itu anak, Ah, itu anak anak. sekolah ya. Iya, Nah. kalau air nggak sekolah. Iya, air itu bintang. Oh iya. Bintang di langit itu lagunya air. Aduh, band jadul. Iya. Tapi kita nggak lagi ngomongin soal itu. Kita juga karena kebetulan nih kedatangan Kang Ribut, seorang budayawan. Kita mau ngomongin soal cagar budaya. Iya. Nah, informasinya nih ada cagar budaya baru Kang di Indonesia ini. Mana aja? Nah, ini ada banyak lah, 12 kalau nggak salah cagar budaya di Indonesia. 12. Wah, kok dikit banget ya? Iya, ini yang baru. Iya, yang baru pun masih dikit. Harusnya lebih dari itu ya. Iya, karena kan kita selalu nih ngomong nih ya Iya, iya, sebagai iya. warga Indonesia yang baik dan benar, itu selalu bilang bahwa Indonesia itu Kaya akan budaya. Peninggalan-peninggalan sejarahnya juga kaya. Tapi kenapa? Kok cuman gitu? Tapi pengakuan itu pun juga bukan hanya dari dalam kita sendiri Kang yang mengaku, dari luar negeri pun sudah diakui Kang bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Problemnya adalah kenapa itu baru sekarang masih tercatat masih Iya. baru sekian gitu kan. Bahkan seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru, Ya. Pak Wardiman Djonegoro yang sekarang ini bergelut di bidang kearsipan dan naskah, beliau juga mengakui kenapa ya Indonesia ini mendaftarkan kekayaan budaya baik itu tak benda maupun yang berupa apa nih event atau apa itu Iya. itu ke UNESCO baru sekian, belum ada ribuan dalam jumlah ratusan pun Iya. belum. Jadi kalau dibilang kaya ya belum kaya-kaya amat ya. Nah itu dia, Oke. makanya ini masih ditelusur lagi, masih didaftarkan lagi. Terakhir itu kan kemarin naskah ini Hikayat Aceh, terus kemudian kalau yang berupa naskah ya, Iya. terus apalagi itu naskah Babad Diponegoro sudah menjadi Masuk, udah ya. Memory of the World, Iya. Memory of Word. Iya, jadi
ada 3 kriteria ya Yeah. dalam UNESCO itu ada intangible cultural heritage, Apa itu? yaitu warisan budaya tak benda. Oke. Kemudian tangible cultural heritage ya, itu warisan budaya benda. Dan satunya lagi memory of world. Memory of world itu Iya. ingatan dunia. Nah, Seperti tadi ya di seperti Diponegoro tadi, naskah-naskah naskah itu Diponegoro. Ilagaligo sudah didaftarkan, terus kemudian nggak tahu nih Bapak Jawa apakah akan Masukkan juga ke situ. masukkan juga, Iya. karena problemnya ternyata banyak sekali. Kemarin saya mengikuti kuliah beliau gitu via YouTube sih. Iya, Terus online ya. dan ternyata ada ribuan bahkan jutaan naskah yang ada yang milik kita ini yang masih belum bisa kembali ke Indonesia. Masih ada jutaan puluhan juta bahkan. Tapi ini masih ditelusuri kan, masih ada usaha gitu ya untuk bisa membalikan lagi. Iya. Tapi kan itu tadi untuk meminta kembali ke negara-negara luar itu kita butuh diplomasi yang luar biasa. Iya. Dan biasanya yang sudah dikembalikan itu biasanya sudah mereka pakai, mereka pelajari, terus mereka jadikan teori dulu. Sudah diterapkan di sana dulu. Oke. Itu. Iya. Nah, jadi kita tinggal sisa-sisanya doang. Iya. Tapi paling nggak kalau misalkan ada upaya seperti itu dan kesananya berani mau mengembalikan ya udah bersyukur juga sih kan kita. Ya Iya meskipun hanya sih, sisa-sisa aja ya. betul. Iya. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mulai memahami atau bahkan menghormati, menghargai warisan budaya milik kita. Nah, itu penting banget. Iya, tugas kita itu. Karena gini, seperti dinyatakan juga oleh Pak Wardiman bahwa orang Indonesia itu menghargai sejarahnya tipis, menghargai karya budayanya tipis, menghargai warisan sejarahnya juga tipis, membacanya juga tipis. Aduh. Nah, kita serba tipis semuanya. Iya. Makanya nggak heran kalau misalkan ketika muncul pernyataan dari siapa gitu, meskipun ini sebenarnya ilmiah, terus kemudian rame-rame nih dikeroyok di media sosial. Wah, pada julid nih ya. Nah, itu loh. Nah, itu mungkin kelebihan kita, Kang. Jadi kalau semuanya tipis, itu yang lebih di situ. Iya. Tapi itu menjadi catatan loh. Siapa ya? Menurut Microsoft kalau tidak salah, ada itu menjadi gitu catatan. Itu menjadi catatan, bahkan mereka membuat riset ya melalui komentar-komentar di media sosial itu. Microsoft itu sempat mengatakan, memberikan klaim bahwa orang Indonesia itu orang yang paling tidak sopan di dunia. Wow. Karena itu komentar-komentarnya itu terlalu pedas ya, bisa jadi ya. Gitu. Masya Allah. Iya. Itu merupakan kebanggaan atau patut kita sayangkan ya? Nah, itu kita patut untuk merenung kembali bahwa kita negara hukum, kita negara yang punya sangat menghormati agama, bahkan semua masyarakat Indonesia bahkan diberi kebebasan untuk beragama, menjalankan agama, ya kan? Iya, sesuai pilihannya Sementara masing-masing. katakanlah misalkan salah satu tonggak atau salah satu fondasi untuk membangun peradaban adalah agama. Iya. Nah, ini dia persoalannya. Ya kan? Masih ada PR di situ berarti. Iya. Itu. Tugas siapa, Kang, yang harus berubah Tugas itu? kita semua. Tugas kita semua. Bukan siapa-siapa, tapi bukan tugas tokoh kita agama semua. juga atau siapapun itu siapapun itu, karena kalau kita kembali pada pemahaman agama ya, manusia diturunkan ke dunia ini untuk menjadi khalifatullah, katakanlah dalam keyakinan agama Islam gitu kan. Apa sih fungsinya, apa sih tugasnya, yaitu menjadi wakil dari kehadiran Tuhan gitu kan. Dan untuk menjadi atau menjalankan tugas itu, maka kewajiban manusia yang paling utama adalah dia mau belajar. Karena perintah yang pertama muncul adalah membaca. Iqra. Iya, dengan belajar kita akan bisa membaca. Iya kan, dengan belajar kita akan bisa membaca. Makanya kita harus terus belajar sampai kapanpun. Dan kemudian belajar untuk apa sih? Sebenarnya yang paling penting, yang paling utama adalah belajar untuk memahami diri kita sendiri, tetapi dengan cara memahami orang lain, memahami dan menghormati apapun yang menjadi perbedaan-perbedaan di antara sesama. Nah, semoga kita bisa lah ya. Kalau di Pekalongan sendiri saya yakin udah tercipta, Kang, itu untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan di ya, semoga aja seperti itu ya. Apalagi kalau kita flashback nih, ya kan, flashback kemarin setelah kita hadirkan Pak Ahmad
Pak Yai Yaya Ahmad Marzuki ya, Ketua FKUB Kota Pekalongan, yang beliau itu getol banget mengkampanyekan bagaimana hidup beragama atau hidup secara berdampingan ya secara dengan bermoderat ria gitu kan, dengan segala macam perbedaan. Yang terpenting adalah prinsip-prinsip itu ya itu silakan dilaksanakan, tapi tidak kemudian saling istilahnya menyalahkan satu sama lain gitu loh. Itu keren kuncinya. Iya. Ya, dan ketika kita bicara kebudayaan, memang di situ sebenarnya kebudayaan itu dihidupi oleh semua orang sesama, bersama-sama, ya kan, dilindungi bersama-sama, dipelihara bersama-sama, tanpa memandang perbedaan. Iya, siapapun itu. Iya, ada kewajiban ya. Kalau budaya itu kan milik bersama. Kita sebagai warga negara Indonesia. Iya kan. Katakanlah misalkan di kampungmu ada tradisi apa gitu ya. Ya siapa yang punya? Ya, warga kita. kampung kan. Warga kampung yang kan. Kalau misalkan ada yang berbeda keyakinan, apakah dia nggak boleh ikut acara itu? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Untuk masuk warganya. Iya kan. Iya betul. Nah itu dia. Makanya sebenarnya budaya itu bisa melumerkan segala yang kaku, bisa melembutkan segala yang mungkin menjadi hal-hal yang sifatnya mungkin prinsip gitu loh. Nah, dengan budaya bisa seperti itu ya. Yes. Oke. Of course. Yes, that's right. Oke, dan kembali lagi ke cagar budaya. Nah, ini ada yang baru ternyata dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia itu menetapkan ada 12 objek wisata di Indonesia itu sebagai cagar budaya nasional. Wow, ada 12. Ya, ini berarti periodenya selama dari November 2022 kemarin ya, sampai dengan ini akhir Juni kemarin 2023. Oke. Nah, 12. Ya, yang pertama itu di Jawa Timur, di Ngawi tepatnya, Kang. Oh, Ngawi, tempatnya Cak Nan ya. Denny ya? Iya. Iya, DC. Depi Ceper. Oke. Denny Cak Nan. Di Ngawi, Jawa Timur itu ada Benteng Van den Bosch. Iya, itu dibangun sekitar tahun 1839 sampai 1845. Oke. Itu sekarang udah jadi cagar budaya. Cagar budaya ya. Ya. Oke, bangunannya juga keren tuh. Apa? Bangunannya keren. Iya, di fotonya. Iya. Dari atas ya udah kelihatan bagus tuh. Mewah ya. Mepet sawah. Enggak sih. Oh enggak ya. Berarti enggak mewah. Hutan tuh kayaknya. Oh, di Ngawi enggak ada sawah ya. Ngawi itu lebih banyak hutannya. Saya sempat ke Alas, ya? ini ya. Jalan Ngawi itu panjangnya minta ampun, Ngawi ke Jombang itu ya. Wah, ini panjang banget lintasannya. Dan kanan kiri itu hutan melulu. Bosen lewat Ngawi itu. Itu berarti sebelum Jombang ya kalau dari sini ya? Iya, Ngawi itu ya. Sebelum ke Jombang. Waktu itu kan mampir ke Tebuireng, terus kemudian mampir ke kediamannya Cak Nun juga. Nginep di sana. Wah, seru pokoknya. Oh iya, di Ngawi ya? Di Jombangnya ya? Oke, itu yang pertama, Kang. Ada Benteng Van den Bosch. Kemudian juga ada lagi nih. Masih di Ngawi. Masih di Ngawi juga. Di Jawa Timur. Apa tuh? Ini ada rumah apa Kang namanya, Kang? Rumah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedjone Diningrat. Nah, itu. Itu bahkan lebih kalau ini enggak sih. Ini tahun udah masuk tahun 1900-an ya. Itu ditempati beliau dari tahun 1939 sampai beliau wafat itu di tahun 1952. Nah, itu tempatnya rumahnya masih mungkin 1800-an rumahnya tempatnya tahun itu. Itu dijadikan juga cagar budaya baru nih dari November kemarin. Terus ada lagi masih banyak ini yang lainnya. Setelah dari tadi ke Ngawi, kita masih di Jawa Timur. Itu kita ke ada perhiasan dada bermotif cerita Garuda ya. Semacam bros itu. Iya. Itu Mario ya. Mario Bros. Itu game. Ini ada di Museum Empu Tantular. Itu dipakai di era-era kerajaan Erlangga. Iya, berarti lebih lama lagi mungkin ya. Yap, betul. Oke. Ada lagi nih masih di Jawa Timur. Pertirtaan Sumber Beji. Itu di Jombang. Iya, masih di Jawa Timur juga ya. Abad ke-13 tuh. Lebih lama lagi berarti ya. Betul. Terus ada lagi kawasan pabrik semen Indarung 1. Sumatera ini. Itu di Padang.
dibangun pada tahun 1910. Yes. Kompleks Percandaian Padang Roco ya di Damasraya masih di Sumbar juga. Barat, ya. Ini pusat kerajaan Melayu, Darmasraya. Ya betul. Nah, Terus kemudian Istana Kepresiden Yogyakarta di Yogyakarta. Terus Hotel Inna Garuda. ya, ini di Yogyakarta juga. Yogyakarta juga. Jembatan kereta api Beling di Yogyakarta juga. Masih sama di Yogyakarta. Makam Sultan Mahmud Riayat Shah ya. Nah, Kemudian di Riau ini berarti. Di Riau ya. Ya. Kemudian naskah hukum Tanjung Tanah di Kerinci Jambi, Benteng Tuanku Tambusai di Rokan Hulu Riau. Nah, itu 12 Nah, itu. kalau kita Pekalongan sebenarnya banyak juga sih. Ya kalau mau telusuri Misal, adalah ya. misal nih ya. kita telusuri ya. Ya, oke, satu persatu nih. Pendopo. Pendopo. Alun-alun itu Ya. di tahun 1800-an. Bisa masuk juga tuh harusnya. Masjid Kauman. Nah, itu juga masuk. 1800-an. Masjid Aulia Sapuro. Ya, masuk itu jelas. masih lebih tua lagi. Sebelum ya Kauman. kan? Ya, Oke. ada banyak. Terus Jembatan Loji. Ya, itu juga Ya bisa. kan? Ya, Terus Museum Batik. Terus apa lagi? Yang dekatnya museum. Rumah dinas residen. Ya. Kantor pos. Ya, masuk juga. Pengadilan negeri. Banyak sih di Pekalongan ya. Terus kemudian mana lagi? Rel kereta yang melintas di Jetayu. Terus apa lagi? Mana lagi di daerah museum monumen itu. Monumen Juang. Ya kan. Itu satu kompleks itu dulu kan Taman Ratu. Taman Ratu Wilhelmina. Wilhelmina. Keren. Iya, ya? Ratu Belanda. Iya. Mana mungkin itu Ratu Arab. Atau bukan Wilhelmina. Ratu Mahmuda biasanya. Terus ini lagi kalau ke selatan, kawasan selatan itu banyak lagi di daerah kabupaten. Di daerah kabupaten. Misalkan jembatan air yang ada di Surabaya. Nah, ya kan? Terus kemudian mana lagi? Banyak sih. Ada banyak. Kalau bangunan tua di Kota Pekalongan dan sekitarnya, misalkan Omah Lawang Songo. Oke. Berarti benar kan negeri akan kaya budaya itu emang budayanya yang terlalu banyak meskipun belum didaftarkan ke dalam cagar budaya nasional. Nah, problemnya kalau belum didaftarkan itu bahaya sih. Nanti akan ada pengalih fungsian, terus kemudian akan hilang datanya. Makanya saya kemarin sempat nih mencari-cari ke beberapa teman. Ada nggak ya yang menyimpan naskah kunonya Pekalongan? Kalau ada, ayo dong. Kita gali bersama-sama, kita pelajari. Deh, saya tidak akan ambil. Itu tetap loh. Biarpun didaftarkan jadi cagar budaya, itu kepemilikannya tetap bisa di akuisisi. Tidak selalu akan menjadi milik negara, tetapi paling tidak ketika didaftar itu negara punya kewenangan untuk melindungi benda cagar budaya itu. Meskipun belum memiliki sepenuhnya, nggak bisa memiliki sepenuhnya gitu ya. Artinya tetap milik kita tapi itu dilindungi. Gitu. Ada data lah ya. Betul, dan itu bisa katakanlah misalkan ini harus dirawat, bagaimana perawatannya itu ada. Katakan misalkan bangunan rumah misalnya, rumah kuno, itu bisa didaftar dan itu berhak ya, yang memiliki itu berhak atas biaya perawatannya. Oh, iya, harus dianggarkan. Ada tuh undang-undangnya. Wah, bagus tuh. Artinya kita sebagai pemilik nggak ada beban juga ya? Iya, ada itu undang-undangnya. Saya udah pernah baca undang-undang cagar budaya. Bisa tuh berarti. Tapi ini masih ada upaya nggak sih dari Pemkot sendiri memasukkan itu? Nah ini kayaknya ini perlu kita tanyakan sama bos kita ini. Iya. Termasuk insan yang bergelut di dalam situ ya. Iya. Nah ini kayaknya perlu nih dijadikan diskusi. Barangkali di Rehat Malam kayaknya. Beliaunya udah ngantuk. Udah terlalu larut ya. Iya, jam segitu. Tapi mungkin bisa lah ya. Kemarin aja malam minggu itu kemarin saya ngobrol sama beliau sampai jam 1 Kang di sini. Hebat, keren. Aku padahal mau mampir ke sini loh. Iya, nggak jadi ya. Sampai jam 1 beliau pulang, jam 1:15 lah pulang. Ada Pak Opi. Pak Opi, apa kabar? Iya. Nggak mau ngomong dia. Oh, mau ngomong. Oke, yang mana sih mic-nya? Bukan. Itu. Ini ya. Berisik. Gitu. Aneh. Ini orang aneh mau ngomong cuma sekilas. Ya udah nggak apa-apa. Paling nggak kita masih meskipun berisik masih berambut lah. Betul. Nah,
ngajak aku balik. Aduh. Nah itu dia. Nah ngomongin soal cagar budaya Yes. itu bisa berupa bangunan, kemudian Benda benda, ya. struktur. Bisa masuk Misalkan juga. struktur itu katakanlah misalkan kita hanya menemukan pondasinya doang nih. Oh, Boleh. bukan, enggak utuh. Nggak utuh. Masih masuk bisa. Bisa masuk ya. Atau misalkan cuma tugu. Enggak Itu kan utuh, struktur satu itu. bangunan ya. Bukan bangunan ya. Terus kemudian situs Situs apaan? purba. Hmm. Misalkan di daerah atas itu masih banyak tuh situs-situs purba ya, terutama di daerah kawasan mana ini Petung Kriono, terus kemudian Doro, terus ada ya? Kandang Serang, mana lagi daerah Blado, Batang dan sekitarnya di situ Reban terutama itu banyak situs-situs purba. Terutama peninggalan kerajaan-kerajaan kuno yang saat ini masih mereka giat nih untuk mengeksalvasi. Oh, situs itu yang dimaksud ya, bukan situs di internet itu bukan ya? Betul. Oh, Oke. Apalagi Kang dia masuk di Terus cagar budaya? kawasan. Nah, kawasan itu katakanlah misalkan gini, Jetayu itu kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya Jetayu. Karena Ya. dulu adalah pernah menjadi pusat pemerintahan di era kolonial Belanda. Masuk ya Itu. kawasan itu Bisa ya. juga kawasan alun-alun itu didaftarkan sebagai kawasan cagar budaya. Karena pada waktu itu juga dijadikan semacam kawasan pusat pemerintahan pada masa itu. Iya, berarti ada historinya ya yang mau didaftarkan untuk kawasan itu sendiri ya. Yes dong, makanya penelusuran data dan macam-macam itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk apa ya istilahnya? Sebagai salah satu syarat ya. Mendukung ketika ada kita mendaftarkan, kalau data kita lemah, ya siap-siap deh kita nggak diakui. Iya ya, nggak bakal bisa tuh dimasukkan ke cagar budaya ya. Betul. Stasiun kereta api di Pekalongan itu sangat layak banget dijadikan Masuk ini cagar budaya. Apalagi ini menara yang digunakan untuk ini kan menara radionya itu kan dulu untuk menyebarluaskan Informasi ke masyarakat ya. Enggak 17 Agustus. Oh, di situ. Iya, kamu nggak pernah baca ya Tugu di sana? Menara ini digunakan untuk menyebarkan, menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Oh, iya ya ternyata ya. Bisa itu masuk. Makanya, udah jelas itu otomatis masuk tuh. Iya, makanya penting bagi kita untuk menjadi orang yang sangat perhatian dan mengamati segala macam yang ada di sekitar kita. Penting banget sebenarnya. Nah, persoalannya adalah ini dia, hal-hal semacam ini kadangkala terlewatkan sehingga seolah-olah ini nggak penting. Nah, ini perlu pembelajaran yang semacam itu, perlu bagaimana menciptakan rasa untuk perhatian, menciptakan rasa pada aware terhadap peduli, ada tanggung jawab lah ya paling enggak ya. Ya minimal ini dulu deh, mau mau mengamati apapun itu yang ada di sekitar kita dulu. Jangan acuh gitu. Ya. Tanggung jawab itu terlalu berat. Jangan sampai ke sana dulu lah ya. Minimal mau mengamati dulu, mau membangkitkan rasa ingin tahu kenapa kok ada bangunan ini ya. Misalkan Maipal di mana? Di Jetayu, ya kan, titik nol gitu. Harusnya ada rasa penasaran nih kita. Iya dong. Apalagi buat generasi yang sekarang. Harus banget sehingga tidak coret-coret sembarangan. Gitu. Vandalisme. Wah, bahaya kali itu. Nah, ya semoga lah ya kita bisa untuk bisa menjaga, paling nggak untuk peduli lah dengan apa yang ada di sekitar kita. Ada WhatsApp Kang, coba dibuka di nomornya Osi. Itu di atas sendiri, paling atas itu. Nah, ada telepon dari Pak Roni, itu bukan Pak Tony, Pak Roni di Pasir Sari. Oke, Pak Roni di boleh. Pasir Sari. Iya, Pak Roni, selamat sore Pak Roni. Selamat sore. Ini masih santai mungkin ya Pak Roni. Pasir Sari apa ya yang bisa didaftar sebagai cagar budaya? Apa ya? Batik. Kalau batik itu mah udah nggak terlalu spesifik ya. Oke deh, apa deh? Coba deh nanti kita akan telusuri, atau mungkin sungainya.
Gitu. Beda dengan sungai-sungai yang ada di Itulah makanya kalau di Landung Sari itu saya sedang mencari nih mana apa nih sih itu ya? canting tertua di situ, canting yang pertama kali dibuat di Landung Sari. Wah, kalau itu agak susah Kang ya. Masih bisa ditelusuri nggak? Ya harusnya bisa dong. Iya. Regenerasi tukang cantingnya ada. Iya, masih nyambung terus ya Iya, dari kakak nenek buyutnya ya. Iya, bisa tuh. Iya, barangkali masih ada bentuknya. Bisa. Oke deh. Nanti habis ini kita akan informasi yang lain, informasi Sami-sami. sama apa sami-sami? Bukan itu. Kita udah siapkan ada 4 informasi lokal, 1 informasi lifestyle juga di Ragam Kabar Berita Sore sesaat lagi. Sesaat lagi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Ragam Kabar Berita Sore. Ya, Ragam Kabar Berita Sore edisi hari ini Senin 3 Juli 2023 sudah ada 4 informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda. Dan informasi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kita bahas nih. Yang tadi ya. Oke. Iya, yang pertama ada 84 Duta Wisata Kota Pekalongan 2023 mengikuti seleksi. Oke, dilanjutkan informasi dari Kelurahan Medono yang berhasil meraih juara 3 untuk lomba tertib administrasi tingkat Jawa Tengah. Selamat untuk Kelurahan Medono. Dan informasi ketiga, pertengahan Juli ini 70 personil Paskibraka siap ikuti latihan. Oke, bentar lagi berarti. Ya, nah kemarin libur panjang kereta api Daup 4 Semarang itu telah melayani ada ratusan ribu pelanggan. Wow, otomatis dan ini masih musim libur juga ya. Masih belum beraktivitas, masih belum berangkat sekolah juga ya. Oke, kita menuju ke informasi pertama nih kawan. Berkenaan dengan Duta Wisata. Ada 84 peserta ya yang siap untuk mengikuti seleksi. Iya, oke. Kita akan ikuti informasi lengkapnya bersama dengan kawan kita Opik di RKB Sore. Sebanyak 84 peserta Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2023 yang sebelumnya telah lolos seleksi berkas administrasi menjalani seleksi tertulis dan wawancara di Aula Museum Batik pada Senin 3 Juli 2023. Selain menjalani seleksi wawancara pengetahuan seputar pariwisata, kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan pengetahuan Pekalongan, performance mereka juga diuji dengan penampilan catwalk. Kabid Pariwisata Dinparbud Pura setempat Retno Purnomo mengatakan, usai mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, mereka akan diambil 10 pasang mas dan mbak terbaik yang menjadi finalis Duta Wisata Kota Pekalongan 2023 dan mengikuti karantina serta grand final. Ia menyebutkan karantina akan dilakukan selama 3 hari, mulai 10 Juli 2023. Mereka akan diberikan pengetahuan seputar kepariwisataan secara mendasar hingga mendalam. Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Tertib Administrasi Tingkat Jawa Tengah tahun 2023 untuk kategori kelurahan. Lurah Medono Marioto menjelaskan, penilaian dilakukan sejak Mei hingga Juni 2023 oleh tim asesor dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah. Sedangkan pengumuman pemenang dilaksanakan secara online pada 1 Juli 2023. Dan menurutnya lomba ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori desa dan kelurahan. Adapun kelurahan yang berhasil mendapatkan juara 1 dan 2 adalah Kelurahan Lawean, Kota Surakarta, serta Kelurahan Plumbungan, Kabupaten Sragen. Ya, Mas dan Mbak Duta Wisata ya. Pernah nggak Kang menjadi Mas dan Mbak? Oh enggak. Ya? Kenapa sih kok Mas dan Mbak yang kok enggak No dan apa ini? No dan Le. apa sih? Nang. Enggak, kalau di Pekalongan itu kota itu Tole. Tole. Kalau Sinang itu lebih ke daerah selatan mungkin ya. Sinang gitu ya? Siweng gitu tuh. Lop. Silop. Iya, kulop. Iya, Mas dan Mbak. Kalau di Jakarta kan Abang None ya. Abang None ini di kota. Padahal kalau misalkan sebutannya lebih ke lokal banget,
wah itu masuk bisa lagi ya. nendang banget. Gitu Kalau kan. Mas dan Mbak bukannya di Pekalongan sih, saya pikir masih di luar Pekalongan juga banyak. Iya kan, ini Iya. umum banget, Umum banget. gitu kan, belum Mas, Mbak. spesifik gitu ya. Tapi apapun itulah ya, Iya, iya. Artinya bahwa duta wisata itu menjadi apa ya istilahnya ujung tombak dari promosi wisata Kota Pekalongan. Yes. Dan kita berharap sih dengan seleksi duta wisata ini wisata Kota Pekalongan semakin maju, kemudian itu akan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, Iya. serta apa sih bisa masyarakat bisa lebih mengenal bukan hanya apa ya destinasi wisatanya saja, tetapi juga ngerti kenapa tempat itu dijadikan tempat wisata. Misalkan konsep wisata apa yang mau ditawarin, misalnya, gitu kan? Apakah wisata heritage, wisata kejaraan, atau misalkan wisata alam, atau wisata kuliner, dan banyak sekali Jenis-jenis wisata ini ya. Karena kemarin seperti 2 kali saya ngikutin, saya diundang oleh Kemenparekraf itu untuk ngisi acara di di Kemenparekraf itu. Sempat membahas ini juga ya. Iya, membicarakan pariwisata, tentang apa saja sih wisata-wisata itu, bidang-bidangnya, termasuk event itu menjadi wisata. Salah satu bagian dari wisata. Ini yang belum didaftar itu adalah event. Pekalongan punya event. Banyak lah wisata minat khusus. Misalkan Jumat Kliwonan. Itu bisa. Acara Kliwonan ya. Betul. Masuk. Jumat Kliwon yang ada di katakanlah Kanzus gitu kan. Itu bisa masuk dalam sebagai bagian dari wisata. Destinasi wisata. Terus kemudian wisata religi itu masuk ke minat khusus. Misalkan hall gitu ya, masuk ke wisata religi betul, ya. Iya. Bisa masuk. Jadi banyak macam lah ya wisata. Banget. Dan ini berarti tugas dari Mbak dan Mas tadi ya untuk bisa mempromosikan. Ya saya pikir juga bukan hanya ke luar Kota Pekalongan kan, karena juga banyak pula yang mungkin warga Kota Pekalongannya sendiri belum begitu hafal nih dengan wisata yang ada di Kota Pekalongan, apalagi generasi-generasi yang baru gitu. Tapi lebih utama lagi sebenarnya bagaimana kemudian keluar negeri. Oh, lebih luas lagi. Iya dong. Iya. Kita sudah menjadi kota kreatif dunia. Harus sampai ke sana targetnya. Betul, setuju. Jadi orang luar itu sudah tahu Pekalongan sebagai kota kreatif dunia di bidang craft dan batik ya. Batik dan kerajinannya folk ya. Art ya. Folk art Iya. and craft. Nah, artinya orang luar pasti akan datang ke sini untuk mengunjungi folk art yang bagaimana yang ada di sini ditawarkan. Terus kemudian craft yang seperti apa. Istimewanya? Itu juga perlu mereka dapat pengetahuan tentang itu. Tapi mungkin juga itu menjadi sih Kang. Udah di konsep juga nanti akan ke arah sana. Apalagi kan menjadi persyaratan adalah salah satunya harus pandai berbahasa Inggris. Nah, apalagi kalau misalkan bukan target ke luar negeri ya pasti ke luar negeri lah. Ada situ, ada itunya juga. Betul. Oke. Dan kita berharap ya semakin kesini duta wisata semakin keren lah. Amin. Nanti yang kepilih ya bisa lah untuk mempromosikan wisata yang ada di Kota Pekalongan ini. Oke. Yuk kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah ini dari Kelurahan Medono ternyata bisa membawa nama baik Kota Pekalongan Kang di tingkat Jawa Tengah. Ke provinsi luar biasa ini. Meskipun masih ya sampai juara ketiga sebagai kelurahan terbaik lah ya dalam lomba lomba tertib administrasi. Untuk kategori kelurahan. Bagus lah. Karena kalau kita bicara tentang pesaingnya juga ngeri juga nih. Banyak sih. Yang juara pertama itu ada desa Pelajan di Kabupaten Jepara. Ya itu untuk kategori desa. Ya, kan? Terus kemudian kategori desa. Kalau kelurahan itu Kelurahan Laweyan, Surakarta. Solo ya jelas lah. Ya. Kita ya kan. Kalau kita bandingkan beda ya. Terus kemudian Plumbungan Kabupaten Sragen. Nah itu kelurahan. Nah, itu dia. Kalau desa itu tadi ya Pelajan, Kabupaten Jepara, Desa Madukoro, Kabupaten Banjarnegara, Desa Banget Kabupaten Kudus. Berarti ini udah gak bisa kota Kang. Karena Sudah Desa banget. Ini kamu mau kemana? Ke desa mana? Desa Banget. Oh jauh ya. Ke pelosok ya. Ternyata nama desa. Iya. Ya bagus lah untuk Medono. Ya ini juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga buat kelurahan-kelurahan yang lain. Semoga. Iya. Ya ke depan bisalah Pasir Sari ya. Atau Landung Sari boleh. Pernah. Udah. Tapi nggak tahu. Ya udah kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Informasi ketiga dan keempat.
sore ini. Ada apa ini? Nah, ini ada Paskibraka. Paskibraka Nanti siap ikuti latihan. Ya, itu di pertengahan Juli, sama informasi untuk libur panjang. Ini ada informasi dari KAI Daup 4 Semarang yang sudah melayani ratusan ribu pelanggan. Wow. Oke, selengkapnya bersama dengan Opik di Ragam Kabar Berita Sore. Calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Pekalongan telah selesai melaksanakan tes seleksi. Hasilnya, dari 152 pendaftar, sebanyak 70 peserta berhak mengikuti latihan bersama. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat M. Taufikur Rahman mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan latihan tersebut. Rencananya latihan akan dimulai pertengahan Juli ini hingga menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan melibatkan instruktur Purna Paskibraka Indonesia serta TNI. Menurut Taufik, tak hanya fisik dan baris berbaris, personel Paskibraka juga akan mendapatkan pemantapan serta pendalaman materi wawasan kebangsaan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang mencatat sebanyak 124.381 pelanggan naik dan turun pada periode libur panjang 23 sampai 30 Juni 2023 atau sebanyak 20.730 penumpang per hari. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Iksvan Hendri Wintoko menjelaskan, jumlah penumpang naik paling banyak terjadi pada Rabu 28 Juni 2023 mencapai 23.390 pelanggan. Adapun untuk jumlah penumpang turun terbanyak juga terjadi pada Rabu 28 Juni hingga 25.301 pelanggan dan menurutnya pada periode tersebut ada 91 kereta api yang beroperasi setiap harinya. Nah, ini udah masuk Juli ya? Juli. Nantilah pertengahan nanti itu ada beberapa personel Paskibraka ini yang akan mengikuti latihan karena sebentar lagi kan Agustus, Kang, ada perayaan kemerdekaan RI ya. Yang ke berapa ya sekarang? Memasuki tahun ke-78. Ya, 78, betul. Tahun 2023 78 tahun Indonesia merdeka. Betul. Dan memang ya keberadaan Paskibraka ini selalu menjadi sesuatu yang menarik karena biasanya selain seleksinya ketat juga memang dipilih betul mereka yang punya prestasi unggul. Iya. Ada keinginan nggak dulu? Dulu saya sempat ya punya cita-cita saya bisa masuk ke Paskibraka. Bukan karena apa-apanya, lebih karena seragamnya itu asik putih. Lebih gitu karena itu aja sih gagah nih kelihatan. Aku dulu ada keinginan bukan Paskibraka tapi pasukan pembawa bendera untuk pas karnaval besar 17-an itu. Iya. Itu masuk di situ aku seleksinya. Tapi di sekolah sering nggak ditunjuk sebagai kalau pas upacara? Oh, saya dulu sering banget. Kalau upacara ya. Upacara ya. Kalau nggak pas bawa bendera, saya komandan pasukan yang paling kanan yang buat nyiapin. Tapi yang terpenting dari situ sebenarnya akhirnya kita dilatih untuk menemukan bagaimana mendisiplinkan diri, menjadi jati diri sendiri gitu sih sebenarnya. Lebih ke sana kalau saya melihatnya itu manfaat buat kita ya. Bukan keren-kerennya sih. Iya sih. Iya, tapi emang iya sih jujur ada keinginan dulu waktu itu. Wah, betul. Asik banget nih. Iya. Saya cuma ngiri karena pakai seragamnya aja kan. Pakai putih-putih gitu. Karena kan saya dari dulu waktu sekolah kumal ya maksudnya. Ya nasib kamu. Iya karena deket sungai yang ini sih kurang inilah, kurang support lah. Iya. Nyuci di sungai. Ya dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa sih. Oke. Oh ya jelas lah. Ya, sekarang di Pekalongan udah bisa ya. Udah nggak bisa. Dulu masih bisa di belakang Pasar Grogolan itu masih cukup bagus lah ya. Masih cukup bagus waktu itu. Iya, sekarang tahun 80-an. Iya, waktu saya belum lahir lah itu. Iya, sama. Tapi bisa cerita. Oke. Kan katanya. Oh iya, belum pakai data ya. Betul. Iya, karena penjual datanya belum buka kuota. Iya. Dan juga belum ada data analis. Iya. Oke. Nah, ini di bulan Juli ini termasuk juga masih libur panjang. Anak saya juga belum masuk ke sekolah. Sampai tanggal 17 ya. 17 baru mulai ya.
Nah, ternyata ini juga berdampak ke ini Kang, apa namanya, moda transportasi. Otomatis Kereta api, dong. iya. Banyak orang yang hari ini pingin berlibur. Kita aja yang enggak ya. Iya, iya, iya. Karena Ya, mana mungkin kita berlibur. nggak bisa ya. Karena libur kita cuma 1 hari. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Kalau misalkan kita mau Memaksakan ambil untuk bisa. libur gitu, berarti kan harus izin. Betul. Nah, itu pun padahal juga kalau 2 hari libur, wah capek. Ya jelas. kalau liburnya 2 hari kan lumayan nih sih. Nah, bisa. satu izin, Satunya lagi yang satunya, libur asli. Itu. Satunya lagi kan buat- buat bolak-baliknya. Biar bisa ada apa ya, mengembalikan energi lagi sebelum berangkat ya. Dan Iya, fresh lah ya. Kemana ini liburan? Belum, nggak kemana-mana ya, nggak bisa ya. kita ya. Nggak bisa kemana-mana. Aku malah jadwal padat ini Iya, sih, iya, ya iya. ampun. Ya, Bulan berkah. ini alhamdulillah cukup padat. Banyak. Tanggal 7 sudah ada acara mengintai. Tanggal 5 sudah ada acara mengintai. Belum lagi pertengahan Juli, nggak tahu nanti bulan Agustus. Sebenarnya kalau Itu kalender udah penuh tuh ya berarti ya. kalau misalkan hari kemarin itu bisa izin kita katakan gitu ya, saya berangkat ke Jogja ikut art jog Hari tanggal 1 hari Sabtu sampai tanggal 4 ya, acaranya art Sabtu jog. Minggu ya. 1 sampai 5 atau tanggal berapa itu ada art jog. Akhirnya nggak bisa nih. Ya Aduh, karena sangat disayangkan ya. kemarin kan sempat izin Iya, juga udah kan. Ah. Sebelumnya udah pernah ya. Iya betul. Wah, nggak enak juga. Nanti kan gaji dikurangi. Iya betul. Tapi ya jelas kalau kita liburan juga jangan lupa inilah apa, jaga kesehatan, tetap makan yang Iya. ini penuh protein, nutrisi. Nah, tapi itu tadi kalau Apaan? kita liburan kan butuh uang saku Harus. yang cukup. Makanya akhirnya kan aku nggak ambil. Karena nggak ada ya. Iya sih. Gimana caranya dulu deh ngumpulin uang saku sebanyak-banyaknya Harus gitu kan. gitu ya. Supaya kita katakanlah misalkan berlibur itu benar-benar bisa menikmati liburan. Wah. Jangan sampai liburan itu pulang-pulang capek. Oh, Itu namanya kita tambah nggak stres. refreshing. Iya. Itu menambah stres. Makin betul. beban Nah, pikiran kita. betul. Dan Iya, memang ya kalau kita bicara tentang mengkonsumsi makanan, nah ini dia nih, ada hal yang menarik sebenarnya. Apa itu? Nah, kita tentu tahu ya, yang namanya buah itu menjadi sumber makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan, Yes. serta nutrisi penting lainnya. Setuju. Nah, karenanya para ahli ini bahkan banyak yang merekomendasikan mengonsumsi buah segar setiap hari. Nah, oke deh, kita Itu ngomongin. kalau ada duitnya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin hari ini deh, karena memang anjurannya kan setiap hari konsumsi. Apa ini hari ini? Aku belum makan buah. Aku udah Karena buah apa ini? kelengkeng. jangan ini negatif dulu dong. Buah Enggak, apa karena ini? aku belum beli buah nih. Iya, Belum kelengkeng. ambil gaji soalnya. Oh iya ya. Paling nggak kan di kampung masih banyak tuh yang jualan Ya pisang. mestinya sih buah itu nggak harus beli ya. Bisa. Iya kan. Minta Katakan kan, bisa kita minta kan. Minta ke tetangga yang punya Iya, iya. tanaman Kebun. mangga gitu kan, atau punya kebun itu Iya, bisa kita minta. Nah persoalannya hidup di kota, apalagi di kawasan Landung Sari ya, yang hampir bisa dikatakan nggak ada tanah kosong di situ. Susah Semua mencari. tanah ada isinya. Mari kita isi Dengan dengan nama kelapa lakon. Iya betul. Iya. Lakon Marvel, Captain Marvel. Nah, makanya kemudian Iya, iya. akhirnya kita kesulitan dan akhirnya harus bisa pinter-pinter cari duit deh. Ya buat Cari cuan buat bisa beli beli konsumsi buah gitu. karena anjurannya setiap hari, Kang. Iya, betul. Iya. Ya itu akan melancarkan metabolisme tubuh, Jelas. memperbaiki sel dan lain sebagainya. Bagus tuh. Nah, ini juga Kang, soal konsumsi buah. Ada yang bilang bahwa buah itu sebagai makanan penutup. Nah, setelah makan berat, setelah makan nasi, ada yang bilang gitu, makanan penutup dong, disuguhlah buah-buahan, ya. Tapi ada juga yang bilang, ya makan buah itu harusnya sebelum makan berat. Nah, sebetulnya apa ini kalau untuk buah-buahan sendiri ya? Karena iya itu masih sering loh, buah-buahan itu disuguhkan setelah makan besar. Ini dia, makanya ada ini menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya mana waktu yang paling tepat Nah, itu. untuk makan buah? Setelah makan nasi atau sebelum? sebelum? Nah, itu. Ini dia. Nah. Saya punya informasinya nih. Wih, tentang buah nih ya. Gimana? Jadi seperti dilansir dari Hotline,
memang ya ada mitos yang terbukti tidak benar. Ya, iya, Jadi iya. pasalnya tubuh manusia ini telah berevolusi menjadi seefisien mungkin dalam mengekstraksi nutrisi dari makanan. Iya, iya. Nah, saat kita makan, perut bertindak sebagai reservoir yang hanya melepaskan sedikit demi sedikit makanan yang masuk agar usus ini dapat dengan mudah mencernanya. Ya karena ukurannya kecil ya. Jadi Makanya emang kan sedikit. ada enzim di situ. Nah, enzim Melarutkan itu diproduksi untuk melarutkan makanan dan ya. menangkap nutrisi-nutrisi. Nah, disaring nih. ya Oke, makanya selain itu usus kecil ini dirancang untuk menyerap nutrisi sebanyak mungkin. Nah, panjang usus kecil ini hanya mencapai 6 meter Oke. dengan Gambar. area serap lebih dari 30 meter persegi. Iya. Nah, dengan area serap yang besar, tubuh kita ini tetap bisa menyerap nutrisi dari buah. Mungkin masih Meski bisa. dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Oke, boleh jadi bisa. Jadi Iya. setiap saat dan sepanjang hari, menurut penelitian ini Ya. adalah waktu yang tepat untuk makan buah. Oh, Tidak kapan ada aja? Jadi tidak ada bukti ilmiah bahwa kita harus menghindari buah di waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah makan. Oke, bebas berarti ya. Iya, iya. Namun ini nih, Iya. ada yang bilang bahwa mengonsumsi buah di waktu tertentu mungkin memberi manfaat yang berbeda. Nah, misalnya Iya. bagi yang ingin menurunkan berat badan, nah ini dia, ini Iya. berarti kan kondisi khusus ya. Iya. Ada kasus gitu Ya. ya. Nah, disarankan untuk makan buah itu sebelum makan berat. Oh. Kenapa? Iya. Nah, itu kan Iya, pertanyaannya. kenapa itu? Kenapa? Kenapa? Karena. Karena. Kan jawabannya gitu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena Karena. buah ini Iya. mengandung serat yang dapat membantu kita merasa kenyang lebih lama. Nah, dengan begitu kita ini akan makan lebih sedikit kalori dan dapat menyebabkan penurunan berat badan. Oh, Jadi gitu. pilih ya istilahnya Iya. ya jangan dua-duanya makan berat sambil makan buah. Oh, apalagi dicampur. Apalagi Susah. dicampur. Kayak bayi dong. Ya misalkan makan nasi kasih sama pisang. pisang. Nah, tapi karena kita udah dewasa campurnya bukan pisang kan. Nasi sama semangka. Belum pernah kan? Belum. Dicoba deh. Pernah. Ya janganlah. Itu Kalau orang nggak pernah tahu diri sih. kasih cerita dong. Ya, blow on aja kalau saya sampai pernah melakukan itu. Ya paling enggak ya buah-buahan dulu lah kalau misalkan mau tadi niatnya buat apa namanya menurunkan berat badan ya. Ada nggak Iya. ya? Tapi biasanya aku gini sih. Gimana? Makan buah itu biasanya kan aku bikin rujak, ya kan? Oke, ya. Itu cara mengonsumsi buah yang alternatif yang enak tuh. Buat kita ya, Bagi pilihan mungkin yang nggak begitu doyan dengan buah. Karena ada loh orang yang nggak mau buah. keponakanku sama sekali. Nah itu Nggak bisa mengonsumsi, iya. dengan apa ya? Kalau orang Barat bilang itu salad. Iya. Kalau kita rujak. Rujak. Iya kalau di sana salad ya. Iya. Ya mungkin bedanya di sana nggak pakai sambal. Kalau di sini kan rujak bisa tuh dibikin versi pedas gitu ya. Ada Dan sambalnya. berlevel-level ya. Berlevel-level. Level PAUD, level TK, level kelas 1 Iya. Nah, level terakhir biasanya ketemu sama raja. Level terakhir. Oke. Gitu. Nah, sebelum terakhir kita juga akan bacakan nih WhatsApp ya. Menanggapi tadi obrolan kita sebelum RKB sore, Kang. Ada Lek Gopar dari Banyurep yang ini sempat ini sebenarnya bukan WA, telepon kali ya. Biasanya telepon si Lek Gopar itu. Nah, ini Lek Gopar Kasih komen nih. kasih komentar ya. Apa tuh? Menanyakan ini untuk Masjid Banyurip. Itu kan sudah lama nih dari tahun 1800-an ya. Ya, ini ya berarti barengan sama ayam jago berdiri itu ya. Ayam jago berdiri sejak tahun gitu. Ada kan di iklan-iklan dulu itu ada kan? Oke. Iya. Masih Sebenarnya banyak nih. bukan masalah dibangun kapannya ya, tetapi yang terpenting untuk bisa didaftarkan menjadi Cagar benda budaya. cagar budaya itu harus ada juga ini apa ya istilahnya bangunan-bangunan yang bangunan tuanya masih utuh, mana bagian-bagian yang menandakan bahwa itu bangunan lama, Yeah. terus juga berkas-berkasnya juga komplit, itu juga perlu dipersiapkan. Nah, sebagai salah satu syarat juga itu ya. Mungkin takmir masjidnya ya, Yang bisa nih menelusur. Iya. Karena ada tuh di Pasar Grogolan lama itu Ya. ada kan kemarin kan ada dirobohkan tuh kan, yang bekas ruko Bekas itu ruko, ya. itu ada satu bangunan kuno itu satu temboknya doang sih
di atasnya bertulis 1926. Wih. Itu ruko milik pribadi kan milik seseorang ya? 1986. Ya, itu bangun. Dulu kalau kita lihat Bikin struktur rumah, bangunan di mana di Pasar Grogolan itu ya. lebih banyak bangunan-bangunan beratap Cina. Peninggalan zaman dulu ya. Iya. Iya. Kuno-kuno banget itu. Iya. Masih dipertahankan ya. Ya, Ada sebagian ya, tapi banyak yang udah hilang. Direnov mungkin dengan bangunan yang sekarang ya. Betul. Iya itu ya, Lek Gopar. Ya paling nggak ada komunikasi lah dengan takmir masjid atau pengurus dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau sudah berubah bangunannya, sudah banyak yang berubah, ya susah deh. Agak ada kemungkinan kecil lah untuk bisa tembus ke sana ya. Ya begitulah informasi-informasi Apanya yang begitu? yang kami sajikan. Ya, itulah informasi-informasi yang sudah kami sajikan di Yes. Ragam Kabar Berita Sore. Oke. 4 informasi lokal dan 1 informasi lifestyle. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kita yang mendengarkan juga ya. Oke, dan nantikan informasi-informasi terupdate lainnya, baik itu di RKB Malam Yes. ataupun RKB Pagi, dan juga program-program kami lainnya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.